Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang perencanaan program bimbingan dan konseling di MISD. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Bintan Sabrina dengan NIM 2319067. Yang kedua ada Mbak Nurul Nafiah Setiani dengan NIM 2319083. Yang ketiga ada Mbak Elisa Wilda Fuaida dengan NIM 2319087. Yang terakhir ada Mbak Mesti Fatehasari dengan NIM 2319214. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perencanaan program bimbingan dan konseling. Perencanaan bimbingan konseling adalah langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang akan diharapkan dan apa yang harus dilakukan dalam sebuah program bimbingan dan konseling. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang, mulai dari program yang akan dilaksanakan hingga disusun secara matang dan sistematis sampai pada tahap evaluasi program. Adapun manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang yaitu yang pertama, adanya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan. Yang kedua, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilakukan. Dan yang terakhir, terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dan efektif. Materi selanjutnya yaitu perencanaan program bimbingan dan konseling. Nah, panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling atau POP itu telah disusun oleh Kemendikbud, di mana pada tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK membahas 3 hal penting dalam proses perencanaan program BK di sekolah. Yang pertama yaitu asesmen atau analisa. Nah, asesmen atau analisa ini merupakan hal pertama dan mendasari perencanaan program bimbingan konseling. Kemudian yang kedua yaitu perlu adanya dukungan dari unsur sekolah untuk menjamin program BK yang maksimal. Dan yang ketiga, dasar perencanaan dijabarkan dan perlu ditetapkan kemudian dalam perencanaan layanan. Nah, asesmen atau analisa kebutuhan itu diperlukan baik untuk perencanaan program jangka panjang, program jangka pendek, maupun program khusus, yang kemudian menjadi dasar dan mempengaruhi bagaimana program-program tersebut dirancang dan dikembangkan. Nah, asesmen ini mempengaruhi bagaimana landasan program, tujuan program, lingkup pelayanan yang diberikan, kegiatan yang direncanakan, teknis pelaksanaan, dan sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut. Pada proses asesmen kebutuhan, Sukma Dinata memberikan kerangka ringkas di mana identifikasi terhadap peserta didik dilakukan untuk memahami kebutuhan, baik fisik, sosial, afeksi, dan intelektual. Nah, tantangan yang mereka hadapi seperti dalam studi, karir, sosial, dan pembinaan diri, dan masalah yang ada dalam keseharian peserta didik, termasuk dalam hal pendidikan atau pengajaran, karir, dan sosial maupun pribadi. Lalu, Brown dan Trusty menambahkan beberapa pertimbangan dalam perencanaan program bimbingan konseling. Antara lain yang pertama yaitu ketersediaan dukungan administratif, karena program BK nantinya juga melibatkan unsur-unsur administratif sekolah. Lalu yang kedua, pemilihan dan penetapan pemimpin yang mengarahkan langkah dan mengawal proses perencanaan dan desain. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya yang mendukung, termasuk secara finansial, sumber daya manusia, dan fisik atau sarana prasarana. Nah, yang keempat, pertimbangan kondisi dan masalah yang ada dalam program layanan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan sebelumnya. Lalu yang kelima, penyusunan jadwal kerja yang jelas untuk optimalisasi pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Yang keenam, pengukuran atau pertimbangan dampak positif dan negatif yang potensial muncul nantinya. Dan yang terakhir, kebutuhan konsultan dari luar sekolah jika diperlukan untuk menyusun rancangan program yang lebih maksimal. Lalu secara rinci, berdasarkan acuan dari POP-BK, Kemendikbud menyertakan 12 unsur yaitu rasional yang berisi tentang urgensi layanan BK. Yang kedua, dasar hukum, baik undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, maupun yang bersifat lokal. Lalu yang ketiga, visi dan misi, termasuk visi dan misi sekolah yang menjadi dasar dan mempengaruhi ke dalam visi misi program BK. Lalu yang keempat, deskripsi kebutuhan, berdasarkan asumsi teoretik atau filosofi maupun hasil asesmen kebutuhan. Dan yang kelima, tujuan program, baik yang berfungsi pengenalan, yaitu memahami dan mengetahui perilaku atau standar kompetensi, maupun akomodasi. Lalu yang keenam, komponen program yang berisi layanan dasar berupa bimbingan klasikal, kelompok atau lintas kelas maupun melalui media yang mendukung. Lalu layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketujuh yaitu bidang layanan, meliputi bidang karir, sosial, pribadi ataupun belajar. Yang kedelapan, rencana operasional yang dirincikan dalam tabel dan mendeskripsikan bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi, kelas yang dilayani, materi dan metode yang digunakan. Lalu yang kesembilan, pengembangan tema atau topik, didasarkan pada SKKPD, masalah yang akan dibahas, dan bidang layanan yang direncanakan. Yang kesepuluh, evaluasi. Yang ke-11, sarana prasarana yang mendukung, dan yang terakhir, anggaran pembiayaan. Lalu materi selanjutnya yaitu komponen program bimbingan dan konseling. Menurut Gisbert dan Henderson menyebutkan bahwa komponen program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen yaitu kurikulum bimbingan atau guidance curriculum, lalu perencanaan individual siswa atau individual student planning, lalu layanan responsif, dan dukungan sistem. Sedikit berbeda, di Indonesia istilah kurikulum bimbingan lebih populer dengan sebutan layanan dasar, sedangkan perencanaan individual lebih populer dengan istilah layanan peminatan dan perencanaan individual, karena disesuaikan dengan arah dan spirit yang terkandung di dalam kurikulum 2013. Hal ini tidak terlepas dari prinsip bahwa layanan BK merupakan bagian penting dari pendidikan. Baik, selanjutnya saya Elisa Wildafuaida, NIM 2319087 akan melanjutkan materi poin D dan E. Poin D, prinsip penyusun program bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Heri Sujadi, ada 6 prinsip, yaitu yang pertama, pimpinan sekolah itu seharusnya memberikan bimbingan untuk dapat mengembangkan program dan menerima tanggung jawab untuk meningkatkan program. Yang kedua, tujuan dan fungsi program harus sesuai dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah itu. Yang ketiga, tujuan dan aktivitas program bimbingan dan konseling harus dirumuskan dengan jelas dan mendapat tempat yang semestinya dalam program pendidikan. Yang keempat, dalam membuat program harus mengikut sertakan guru-guru sesuai dengan fungsinya dalam bimbingan. Yang kelima, program bimbingan dan konseling jangan mengambil alih fungsi dan kegiatan bidang lain dari sistem sekolah. Terus yang terakhir, petugas sekolah yang dipilih untuk menjalankan tugas konseling harus mampu melaksanakan tugas tersebut. Kemudian poin E, ciri-ciri program bimbingan dan konseling yang baik. Suatu program yang baik merupakan program yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut Miller, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, program bimbingan dan konseling itu dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua staf sekolah dalam perencanaannya. Yang kedua, program bimbingan dan konseling memiliki tujuan yang ideal dan realitas dalam perencanaannya. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang keempat, program bimbingan dan konseling memberikan pelayanan kepada semua siswa. Yang kelima, program bimbingan dan konseling menunjukkan peranan yang signifikan dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, program bimbingan dan konseling mencerminkan komunikasi yang kontinu antara semua unsur atau staf yang bersangkutan. Yang ketujuh, program bimbingan dan konseling harus memberikan kesempatan untuk melaksanakan penilaian kepada diri sendiri. Yang kedelapan,
Program bimbingan dan konseling harus menjamin keseimbangan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Mesti. Baik, saya Mesti Fatihasari dengan NIM 2319214. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai yang pertama, faktor-faktor dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Apa saja faktornya? Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari bimbingan sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu program bimbingan harus sejalan dengan program pendidikan yang ada. Nah, jika kita melakukan program bimbingan namun tidak sejalan dengan tujuan dari pendidikan kita, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua adanya kegiatan bimbingan. Kegiatan yang dapat dilakukan ditentukan oleh kebutuhan sekolah. Jadi tidak boleh jika program atau kegiatan tersebut bersifat individual saja. Kemudian yang ketiga ada petugas bimbingan dan konseling. Nah, semua pihak harus bekerjasama, terutama petugas bimbingan. Jadi, nanti kegiatan bimbingan akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada fasilitas. Nah, fasilitas ini penting. Fasilitas dibagi menjadi dua, ada fasilitas fisik dan fasilitas teknis. Fasilitas fisik meliputi ruangan, baik ruang pertemuan, ruang kegiatan, ruang kelompok, atau ruang penyimpanan data, dan ruang tunggu. Lalu yang kedua ada fasilitas teknis, meliputi alat-alat pengumpulan data seperti tes, angket, data cek, skala penilaian, dan lain-lain. Nah, yang paling penting adalah yang biaya dan siswa. Biaya, program yang tersusun dengan baik dapat terlaksana jika adanya biaya yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan biaya yang cukup. Nah, terakhir ada siswa. Jadi jika kita sudah merencanakan semuanya tetapi tidak ada subjek sasarannya, maka kegiatan itu tidak akan berarti. Jadi kita perlu subjek. Nah, subjek dalam program ini adalah siswa. Unsur siswa berkaitan juga dengan menentukan jadwal kegiatan, sehingga kegiatan yang dirancang tidak merugikan proses belajar siswa di sekolah. Kemudian, kita lanjut pada jenis program bimbingan dan konseling. Materi yang terakhir yaitu jenis program bimbingan dan konseling di sekolah itu ada 5. Yang pertama ada program tahunan. Program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun pembelajaran untuk masing-masing kelas di sekolah. Nah, untuk kedua yaitu cabang atau jabaran dari program tahunan, ada program semesteran. Jadi 1 tahun dibagi menjadi 2 semester kan, 1 semester gasal, 1 semester genap. Nah, dari masing-masing itu diperlukan sebuah program semester, perlukan kegiatan program pelayanan tadi. Kemudian yang ketiga adalah program bulanan, penjabaran dari program semesteran. Program bulanan itu dilakukan setiap bulan sekali atau berapa bulan sekali tergantung masing-masing sekolah. Kemudian yang keempat ada program mingguan. Nah, ini 1 bulan jadi berapa minggu, 4 minggu itu berapa hari kayak gitu. Nah, terakhir ada program harian, berarti program 1 hari full. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.